Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Sir. Makasih teman-teman. Apa kabar semuanya, sehat-sehat? Baik, Sir. Alhamdulillah, sehat semesta. Sir. Gak kerasa Sir, ya gimana? udah semester 5 aja ya kita ya sekarang ya. Iya, Alhamdulillah Sir. sehat. Bosen kuliah, Sir. Ya emang kuliah daring memang tantangannya besar ya teman-teman. Tapi makasih teman-teman sudah ikut mata kuliah ini ya. Ini mata kuliah pilihan sebenarnya ya. Ini benar kalian pilih sendiri atau dipilihkan oleh orang tua? Mata Pilih kuliah ini? sendiri, Sir. Pilih Sesuai sendiri, hati Sir. nurani. Nurani yang kuat, Sir. Mantap. Berarti anak-anak ilmu komunikasi ini emang pada apa namanya mandiri-mandiri ya, pilih sendiri. Oke. Kita hari ini kita akan masuk ke apa namanya? Ini pertemuan pertama kita untuk mata kuliah pilihan ini yaitu kajian film dan televisi. Oke. Buat teman-teman yang punya gadget 2, satu laptop, satu HP mungkin akan lebih mudah ya. Coba kalian sekarang buka. Udah kelihatan layarnya? Belum, Sir. Oh, Sir. sorry, belum di-share. Belum, Sir. Belum di-share. Oke, Belum kita mulai dengan kelihatan. berdoa dulu ya. Mungkin ada volunteer yang mau. Bisa hidungnya munduran dong. Ada yang mau. Ya, ada yang mau bantu pimpin doa? Fakih mungkin mau pimpin doa, Fakih? Yang lain aja, Sir. Oh, yang lain, yang lebih soleh. Siapa ya? Semuanya soleh semua nih. Cewek boleh, cowok boleh? Yuk. Ayo dong. Udah aku aja lah, Sir ya. Sudah Mimpin semester doa 5. lah, Sir. Iya, oke, Milano. Terima kasih. Kesempatan ini jarang banget loh, Milano Iya. berdoa. Oke, guys. Jadi sebelum kita mulai kelas pada hari ini, marilah semuanya kita berdoa menurut kepercayaan agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih, teman-teman. Oke, Egar waktu berdoa stikernya berubah ya. Kalau Dian enggak, tetap. Arsila berubah dikit ya, karena Zain Maliknya jadi lebih ini ya, kelihatan lebih soleh. Oke, sudah kelihatan ini screen-nya? Belum. Sudah. Sudah ya. Oke, sekarang teman-teman tolong buka menti.com, terus masukkan kodenya 73555573 ya. Oke, sudah 7 orang yang online dari 31 orang. 9 orang sudah online. Sebentar, Sir. Oke. Kalau ada kendala, bisa minta bantuan temennya atau minta bantuan Mr. Herman ya, boleh ya. Oke, 17 orang. Ini berarti kita mulai berapa nih? 2/3-nya dari 31 berapa? 22 kali ya. 22 kita mulai ya. 17 orang. Menti.com, ketiknya menti.com aja. Terus masukkan kodenya 73555573. 73 quadruple 5 and 73. Oh, gampang tuh. 73 54 kali 73. Oke. Udah 22 nih. Misalnya sambil jalan ya. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. The first question. Pertanyaan pertama adalah apakah kalian suka nonton film dan TV? Oke, maaf ini digabung ya. Kalian suka nonton film dan suka nonton TV enggak? Ya, tidak, kadang-kadang. Wah, oke. Oke, oh sebentar. Enggak apa-apa, nanti kita rubah persentase ya. Oke, ternyata 1% salah kelas. 1 orang nih, ini salah kelas ya. Tapi 6 orang nih, oke, mungkin dia mau belajar lebih jauh ya. Tapi 21 ini karena dia masuk karena passionnya. Ini 1 orang nih jangan-jangan karena salah mata kuliah, enggak ya? Enggak ya? Semoga enggak ya, semoga tidak. Oke, salah klik. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Apa 3 kata yang ada dalam pikiran kalian jika mendengar kata film dan televisi? Oke. Tulis 3 kata yang ada dalam pikiran kalian kalau mendengar film dan televisi gitu ya.
Misalnya kalian mau tulis horor mungkin, kemudian bioskop, satu lagi rating atau apa, bebas. Tulis 3 kata ya yang ada dalam pikiran kalian jika kalian mendengar kata film dan televisi. Sinematik, horor, sampah. Waduh, menarik, ini berarti sudah ada yang kritis nih. Untuk apa nih referensinya nih? Sinetron kah atau apakah? Money Heist. Oke, ada yang nyebut series yang sangat populer ya, boleh. Oke. Hiburan, oke. Fungsi dari film dan televisi hiburan, oke. Iklan, komedi, thriller, romance, oke, sci-fi, oke, ada yang menyebut genre ya. Kemudian ada yang nyebut apa lagi nih? Fashion, oke. Film dan televisi juga mendorong perkembangan fashion ya. Action, asik. Rating, oke, ada yang nyebut rating televisi. SpongeBob, the movie ya, dan SpongeBob TV series anak-anak ya di Nickelodeon ya. Membawa mood, fantastis, gimmick, wah menarik. Oke, menarik. Mungkin beberapa kata yang sudah teman-teman tuliskan ini drama Korea, ada drakor ya. Oke, ini akan jadi bahan diskusi kita nanti di kelas. Kita lanjut ya. Untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kalian mau belajar kajian film dan televisi? Oke, di semester 5 ini kenapa kalian pilih mata kuliah ini? Kenapa sih kalian mau belajar tentang film dan televisi? Dan kebetulan mata kuliah kita judulnya kajian film dan televisi ya. Silakan, teman-teman. Karena mata kuliahnya menarik, oke. Biasanya dugaan umum teman-teman adalah, oke, menarik nih, ada yang karena ingin tahu banyak di balik pembuatan film. Bagaimana sih proses film itu dibuat? Oke, menarik. Ada yang bisa baca yang ini? Silakan, volunteers. Karena ingin yang mana nih? Ya, ini yang sedang tampil di layar. Karena ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang pertelevisian dan film. Waduh. Baik, oke. Boleh. Ingin lebih dalam lagi ya, Milano ya. Oke. Ini ada yang Karena mau ini bacain? passion gue banget. Dari lahir udah langsung nonton TV di ruang sesar. Ya. Caesar section ya. Oke. Karena lahir itu langsung TV. Ya, mungkin TV-nya bukan siaran televisi ini ya, tapi apa namanya? Siaran dianya lahir gitu ya. Iya, Tampilan bisa monitor kedokterannya. Oke, ini kita skip ya. Makasih. Ini ada yang mau bacain selain Sultan? Sultan gantian dong. Kemarin udah ada. Aku, Sir. Boleh. Sila boleh. Sila. Pengen lebih tahu tentang film secara spesifik biar nggak cuman bisa nontonnya aja. Oke. Sila dari Bandung ya. Nama spesifik. Jangan lupa spesifik. Spesifik. Oke, thank you Sila. Oke, selain Sama-sama, Sir. makasih Sila. Next, ada yang mau baca ini? Saya Boleh, Tarisa. karena menurutku perkembangan film dan televisi itu menarik untuk diperdalam dan dipelajari. Baik, oke. Ini alasan yang sangat scientific nih. Iya, penasaran. Curiosity itu basis dari perkembangan ilmu, teman-teman. Kalau teman-teman curious, Einstein bilang curiosity itu basisnya kenapa orang belajar gitu ya. Oke, ada yang mau baca yang ini? Karena mata kuliahnya happy and fun. Ya, Marsha ya. Oke, semoga ya. Padahal kalian akan banyak nulis essay ya. Wah, ini bagus nih. Siapa yang mau baca nih? Saya, Sir. Ya. Saya. Ellen ya. Oke, silakan Ellen. Oh, saya. Karena ingin jadi sutradara, banyak duitnya. Oke, Mbak. Oke, menarik nih. Ini ada yang kritis nih agar tidak mudah dibodohi korporat. Pengen bikin film keren, film Harry Potter dan seterusnya. Oke, jangan lupa itu dari sastra dulu ya. Oke, nanti boleh komentar, boleh nanya. Oke, tapi ini ada kuis singkat aja buat teman-teman. Misalnya pengen tahu pengetahuan dasar kalian tentang film seperti apa sih. Ya. Sudah 10 orang bergabung. Oke. 15, 22 kita mulai nih. Oke, kita mulai. Dijawab ya, secepat-cepatnya ya. Kapan film pertama kali dibuat?
Oke, jawabannya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Wah, menarik. Banyak kan pilih 1776 ya. Logikanya pasti paling pertama itu ya. Bukan. Ya, siapa yang benar nih? Kita cek dulu ya. Saya. Oh, Tarisa. Gimana Tarisa? Kok bisa dijelaskan? Tahu punya referensi? Atau kebetulan aja? Kebetulan aja bener ya. Oke, ini yang menang. Lika. Selamat Alika. Nomor 2, Dr. Centipede. Oke. Nomor 3, Abdul. 4, Dian. Wow, Dian. Semangat Dian. Terus Tarisa ya. Oke. Wah, ini ternyata kalian ngikuti sejarah film ya. Kita ikuti. Berikutnya ya. Berikutnya. Ini film pertama. Judulnya Roundhay Garden Scene. Sebenarnya 1878 itu ada apa namanya Edward Muybert, itu dia membuat film kumpulan gambar bergerak ya, gambar ini. Tapi scene pertama, film pertama yang apa namanya tertata itu seperti kumpulan gambar yang dengan kumpulan scene itu disebut Roundhay Garden Scene 1888. Oke. 1888. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kelewatan ya. Pertanyaan berikutnya adalah question 2. Oke, kita mulai ya. Kapan film pertama kali diputar di Nusantara? Oke, atau di Hindia ya waktu itu ya, namanya masih Hindia Belanda. Kira-kira kapan ya? Oke. Kalau mau aman pilih yang paling lama tahunnya ya. Oke. Wah, ini yang benar cuma 6 orang ya. Kita lihat siapa yang betul ya. Wah, Laili menyusul. Sumil, wah Sumil nggak mau kalah. Sumil, googling dulu ya Sumil ya, enggak ya? Enggak dong. Oh, Abdul juaranya ternyata. Selamat Abdul. Oke, nanti Terima kasih, hadiahnya Pak. nanti hadiahnya dapat buku ya. E-book nggak apa-apa ya. Oke, 11 Oktober 1896 ini menurut penelitiannya Daphna Ruffin, dia researcher dari Utrecht, Belanda. Itu dari sebuah iklan di halaman koran itu 11 Oktober 1896. Oke. Sekarang kita mau lihat teman-teman bagaimana sih sebenarnya apa sih yang kita pelajari di mata kuliah ini ya. Oke, pertama izinkan saya share ke teman-teman. Oke, ini ada kendala sedikit teman-teman. Kita mungkin tidak bisa full screen ya, tapi teman-teman tetap bisa ngikuti. Ini ada yang tahu gambar tokoh yang di paling kiri ini? Lumiere Brothers. Lumiere Brothers. Oke, wah keren ini udah pada tahu ya. Bisa ada yang bisa ceritakan siapa sih dia, siapa Lumiere Brother ini? Oke, mereka berdua adalah disebut sebagai pelopor film. Ya, pelopor film. Lumiere Brothers ini dua orang dari Prancis ya yang mereka pertama kali mengenalkan film ke khalayak umum ya. Mereka melakukan pemutaran film itu di basement di bawah tanah. Dan itu sebenarnya kumpulan adegan kehidupan orang sehari-hari saja. Tapi salah satu yang paling fenomenal adalah saat itu mereka memutar film itu dengan layar, itu ada adegan kereta berjalan. Jadi penontonnya itu sampai lompat dan lari, dia takut tertabrak oleh kereta. Itu karena berpikir itu nyata gitu ya. Oke. Mereka dua ini pelopor ya, Lumiere Brothers. Namanya diabadikan di dalam nama kamera ya, kalau kalian tahu kamera ya. Oke. Yang tengah ini Usmar Ismail. 1921 sampai 1971. Ada yang tahu siapa beliau? Judulnya di sini Seniman Indonesia ya. Ini kartu perangko tahun 97. Ada yang bisa cerita? Disebut Bapak Film Indonesia nggak sih, Sir? Betul, Pelopor. Sila betul. Dia salah satu pelopor perfilman Indonesia. Sebenarnya sejak tahun 1926 Indonesia sudah buat film. Ada film Lutung Kasarung namanya, itu melibatkan orang Indonesia dan lain-lain. Tapi film yang disebut benar-benar film nasional itu baru tahun 1950 saat Pak Usmar Ismail ini membuat film yang berjudul Darah dan Doa atau The Long March gitu ya.
Itu filmnya apa namanya syuting pertama kali pada 30 Maret tahun 1950 dan itu jadi Hari Perfilman Indonesia. Oke, tokoh paling kanan ini adalah penemu televisi ya. Oke, jadi sebenarnya yang kita mau pelajari teman-teman dalam mata kuliah ini adalah teman-teman akan belajar bagaimana sih konsep-konsep dalam film dan televisi dan kita melihat pendekatan apa saja yang digunakan dalam melihat film dan televisi. Kemudian nanti teman-teman harus membuat ini ya, salah satu penilaiannya nanti teman harus membuat essay yang bisa menjelaskan tentang konsep-konsep dalam film gitu ya, dan masalah apa saja yang ada dalam film dan televisi. Kemudian yang kedua itu kalian akan menganalisis apa saja studi kasus dalam perfilman dan televisi, khususnya di Indonesia dan juga di luar negeri. Gitu ya. Dan target dari mata kuliah ini nanti kalian bisa menjelaskan masalah konsep-konsep dalam film dan televisi dalam berbagai pendekatan, melihat film sebagai sebuah teknologi, kelembagaan film itu seperti apa, kemudian konten dari film seperti apa, melihat audiensnya, kemudian film ini dari sisi bisnis seperti apa. Dan kalian juga bisa menganalisis masalah apa saja yang dalam dunia perfilman dan televisi. Oke. Untuk buku ajar kuliah kita, teman-teman, kita akan pakai buku ini. Buku ini kajian film dan televisi, dan buku ini nanti teman-teman bisa akses di perpustakaan. Penerbitnya dari Universitas Islam Indonesia, teman-teman, anggota IKAPI Jogja ya. Nanti teman-teman lihat di buku di materi kita sesuai dengan buku ajar ini kita ada diskusi tentang film sebagai industri. Oke, ada yang bisa bantu Mr. Man baca topik setiap bab? Silakan. Bab 1, 2, baca judul ini aja. Silakan, ada yang bisa bantu? Aku share. Ya, boleh Noy. Ya, untuk bab pertama pendahuluan yaitu film sebagai industri, lalu kedua ada narasi dan bentuk film, ketiga ada genre film, pengenalan, dan keempat ada genre film, jenis-jenis genre. Oke, yang kelima? Yang kelima bintang film. Star Studies ya, Stardom Studies ya. Stardom Studies. Yang keenam ada audience film, yang ketujuh ada studi kasus film. Oke, yang makasih Noy. Udah 1 sampai 7 kita masih bicara film, tapi pertemuan 8 sampai berikutnya kita akan bicara tentang televisi karena ini kita ada 2 hal yang dibahas ya. Oke, Noy bisa minta teman siapa yang mau baca untuk 8 sampai 14? Egar mungkin, Sir. Oke, Egar, bisa bantu Egar? Egar nggak tidur ya Egar kan? Oh, Egarnya nggak ada Noy. Sir. Boleh ini, Sir. Abdul, Sir. Oh, Abdul. Oke, juara kita tadi ya kuis ya. Abdul, silakan Abdul. Hari ini aku zoomnya pakai HP jadi kecil banget tulisannya. Oke. Dari yang berapa? Dari 8 sampai 14. 8 itu ada televisi sebagai teknologi, 9 televisi sebagai industri sosial, 10 konten televisi, 11 pelaku televisi, 12 televisi dan audiens, 13 televisi dan industri. Dan oke, untuk pertemuan 14 nanti kita akan studi kasus televisi ya. Terima kasih Abdul, terima kasih teman-teman. Ya, sumber-sumber lain nanti teman-teman bisa pakai jurnal ya. Ini salah satu jurnal yang saya pakai. Ini jurnal tentang nasionalisme dalam budaya populer. Ini kajian kritis tentang film-film Amerika dan Indonesia. Ini ada juga satu jurnal tentang citra Indonesia dalam film dan serial televisi Hollywood. Oke. Ada teman-teman ada yang tahu ini gambar apa ya? Bisa teman-teman kira-kira tebak? Oke, ini adalah gambar. Ini foto pertama yang diambil di dunia ya. Foto ini kira-kira kalau teman-teman lihat, ini kira-kira tahun 1826 atau 1827. Ini diambil di Prancis ya, di Le Gras ya. Itu orang yang mengambil ini bernama Joseph Nicephore Niepce. Tapi teman-teman harus tahu bahwasanya film itu dasarnya adalah fotografi gitu ya. Film itu disebut dengan gambar bergerak dan ini Niepce pelopor salah satunya ya. Ya, silakan ada yang mau nanya? Oke. Dan ini mungkin teman-teman bisa lihat ini disebut sebagai selfie pertama di dunia ya. Kira-kira 1809 ini Robert Cornelius kelahiran 1809, dia seorang pionir fotografi di Amerika ya, di Philadelphia.
Ini gambar yang kira-kira diambil tahun 1839 ya. Jadi kira-kira umurnya 30 tahun. Oke. Kenapa kita belajar fotografi dulu teman-teman sebelum kita masuk ke televisi, kemudian film? Karena ini kira-kira foto pertama ya, selfie stick ini kira-kira tahun 1925 dan ini masih menjadi pertanyaan ya. Oke, teman-teman kita lihat yang jelas metamorfosis dari film itu sebenarnya dia berawal dari fotografi, kemudian fotografi itu digerakkan ya dan hasil dari beberapa eksperimen sebagai sebuah teknologi. Teman-teman bisa lihat salah satunya di sini. Kita coba perhatikan video pendek ini sebentar. Ini film oleh Lumiere Brothers tahun 1895 ya. Oke. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya, teman-teman ya. Oh iya, oke. Sorry teman-teman, ini ada kendala teknis. Nanti teman-teman coba buka aja di YouTube. Judulnya adalah Lumiere Brothers Films gitu ya, 1895 gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat sebenarnya film awalnya sifatnya hanya dokumenter gitu ya. Dia hanya merekam kehidupan orang sehari-hari, orang jalan, orang lewat. Dalam videonya Lumiere Brothers ini kalau teman-teman perhatikan itu scene-nya hanya orang yang keluar dari pabrik, keluar dari tempat kerja gitu ya. Orang naik kereta dan lain-lain. Tapi kemudian film berkembang. Tahun 1902 ini ada film mulai dikembangkan ya. Salah satunya ada seorang pembuat film dari Prancis namanya Méliès. Dia juga seorang pesulap. Dia melakukan beberapa trik itu dengan memotong film kemudian mencampur film dan lain sehingga itu muncul seperti sebuah science fiction ya, sebuah fantasi gitu ya yang muncul ya. Ini disebut dengan Trip to the Moon. Ini filmnya kurang lebih 14 menit. Ini film yang sangat populer. Tapi teman-teman lihat, film sebagai teknologi itu pertamanya film adalah berkembang sebagai fotografi kemudian menjadi satu teknologi gitu ya. Yang dikembangkan menjadi bentuk entertainment. Ini film Méliès ini terkenal dengan disebut sebagai salah satu science fiction pertama di dunia gitu ya. Dia menggunakan teknologi yang inovatif dan special effect dan lain-lain. Oke, teman-teman nanti bisa lihat ya sejarah perfilman ini penting karena teman-teman film awalnya tanpa suara gitu ya, tanpa audio. Oke, dia cuma dikombinasikan dengan musik. Tapi 1927 ada sebuah gebrakan baru waktu itu muncullah film berbicara pertama. Awalnya hanya film bisu dengan musik, diiringi musik. Bahkan kadang-kadang hanya dengan musik live gitu ya. Orang main musik saat nonton di bioskop itu nonton di bioskop tanpa musik, tapi ada pemain musik live di sana. Ini muncul film dengan orang yang berbicara secara sinkronis gitu ya. Ini disebut talkie waktu itu. Dan film pertama bernama Jazz Singer dari Warner Bros. Tahun 27. Dan menariknya teman-teman kalau dilihat sejarah film Indonesia itu tahun 1926 itu Indonesia di Hindia Belanda waktu itu sudah ada film yang dibuat untuk dengan melibatkan orang Indonesia ya dan itu berjudul Lutung Kasarung. Oke, dan ini film pertama Indonesia disebut Darah dan Doa gitu ya tahun 1950. Menarik walaupun film sudah masuk di kalau dari penelitiannya Rupin kalau misalnya menjelaskan tadi di kuis tadi sejak tahun 1895 1896 itu film sudah di setel di Indonesia di Batavia waktu itu. Ini film berwarna pertama Indonesia 9 judulnya dan nanti teman-teman bisa belajar sejarah film ini lebih lanjut, tapi yang jelas kita perlu melihat bahwasanya film ini di awalnya berkembang sebagai sebuah teknologi yang kemudian menjadi bentuk entertainment dan akhirnya dikembangkan sebagai sebuah bentuk industri. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau berkomentar, teman-teman? Silakan. Silakan. Oke. Baik, pertanyaan boleh secara langsung bertanya. Sir, mau bertanya, Sir? Boleh, silakan Milana. Tadi kalau di Indonesia itu film berwarna tahun berapa sih, Sir? Film berwarna tadi 1969 ya kalau nggak salah ya. Nah itu di Indonesia aja yang 1969 atau di ASEAN semuanya 1969. Soalnya aku nontonin filmnya P. Ramlee, dia nggak cita-cita dia tuh waktu itu jadi bikin ada studio gitu di Singapura, studio film. Nah di studio itu dia belum bisa bikin film berwarna. Bahkan sampai akhir hayatnya sayangnya dia nggak bisa bikin film berwarna. Nah itu di ASEAN cuma di Indonesia doang tuh, Sir.
pada tahun segitu? Ada riset terbaru itu dilakukan oleh peneliti dari Inggris. Itu menemukan bahwasanya teknologi film berwarna itu ternyata sudah lebih, bahkan tidak terlalu jauh dari pertama kali film dipopulerkan sekitar tahun 1896. Tahun pastinya belum ditemukan, tetapi kira-kira 1900-an itu sudah ada teknik yang dia mencampurkan berbagai film itu dicampurkan, nanti ada efek warna tertentu. Tapi ada yang dia sifatnya monokrom gitu ya. Ada yang sepia, ada yang warna tertentu. Tapi mungkin pertemuan berikutnya Milano akan saya tampilkan videonya ya. Nanti kita bisa lihat. Tapi menariknya teman-teman boleh lihat film itu awalnya ya industri, tapi kemudian menjadi sebuah teknologi yang kemudian berkembang menjadi industri hiburan sampai akhirnya dia berkembang menjadi sebagai media pendidikan, media edukasi dan lain-lain. Oke, terima kasih Milano pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, kayaknya kita harus tutup kelas kita hari ini. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan lagi, silakan. Sir, ketika pada saat itu apa sih yang dunia kasih untuk para penemu pertama gitu? Oke. Apresiasi dunia. Gitu. Pertanyaannya bagus. Hema mungkin tahu Thomas Alva Edison ya? Thomas Alva Edison itu siapa? Penemu lampu kan kalau kita paling terkenalnya bola pijar. Sebenarnya Thomas Alva Edison itu adalah salah satu tokoh film yang sangat berpengaruh. Dia dulu punya di New York itu dia punya studio yang disebut dengan Black Maria, dan di studio itu dia produksi film lain-lain, dan dia selalu mencari itu dipatenkan dan perjualbelikan. Jadi motif pertama pembuatan film itu jelas bisnis. Dan itu sampai sekarang bertahan ya. Lumiere Brothers pun dia mengambil keuntungan dari penjualan tiket, pemutaran filmnya dan seterusnya. Jadi dunia sebenarnya waktu itu tidak melihat film sebagai sesuatu yang kontributif atau berpengaruh, tetapi nanti kita di pertemuan berikutnya kita lihat bagaimana film dari aspek sosial, institusi sosial. Tahun 1915 itu ada satu film yang sangat fenomenal, judulnya The Birth of a Nation atau The Klansman di Amerika, yang membuat pergolakan sosial yang luar biasa. Karena waktu itu ide yang diangkat adalah kebangkitan kembali supremasi kulit putih di selatan Amerika pasca perang saudara yang menghapus perbudakan di Amerika. Oke, terima kasih ya, Ma. Pertanyaannya bagus sekali. Maaf teman-teman, ini karena keterbatasan waktu ya. Nanti boleh chat Mr. Reman atau kita diskusi di grup, kita lanjutkan diskusinya ya. Kita tutup dulu kelas kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Teman-teman, untuk materi dan lain-lain nanti teman-teman bisa akses di Google Classroom ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu semuanya. Thank you, Mr.